Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ainun Naim, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab satu pertanyaan dari Bang Famil, yaitu apa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh universitas atau lembaga pendidikan tinggi dalam menentukan harga kombinasi mata kuliah pengantar teori ekonomi yang optimal, yang dapat memastikan kualitas pendidikan yang baik dan ketersediaan akses bagi beragam lapisan masyarakat. Nah, jawabannya itu yang pertama, biaya operasional. Perhitungan biaya operasional untuk mengajar mata kuliah termasuk gaji dosen, bahan ajar, dan infrastruktur harus menjadi pertimbangan yang utama. Yang kedua, yaitu tujuan pendidikan. Universitas harus mempertimbangkan tujuan pendidikan mereka, apakah mereka ingin fokus pada kualitas tinggi, penelitian, dan inklusivitas. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan siswa. Mengidentifikasi kebutuhan siswa dan kemampuan mereka untuk membayar adalah penting untuk menentukan harga yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu subsidi. Pertimbangkan kemungkinan subsidi atau bantuan keuangan bagi siswa yang kurang mampu secara finansial. Itu saja jawaban dari pertanyaan dari Mas Famel. Lanjut tutup. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nasya dengan pertanyaan bagaimana pemerintah mengatasi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen ketika menetapkan harga. Jadi tentunya yang ada dalam slide presentasi kami sudah dijelaskan mengenai peran pemerintah dalam menentukan harga pasar ada dua macam, yaitu secara langsung. Yang pertama, secara langsung adalah dengan menetapkan batas harga minimum dan batas harga maksimum. Yang kedua, sedangkan peran pemerintah dalam menentukan harga pasar secara tidak langsung ialah dengan adanya penetapan pajak terhadap barang mewah serta pemberian subsidi kepada produsen. Juga suatu kebijakan pemerintah mengatasi tantangan dalam menjaga keseimbangan. Salah satunya peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan lembaga pengawas pasar atau market supervision. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengawasi harga dan para pelaku pasar. Cukup segitu dari pertanyaan tersebut. Oke, perkenalkan, nama saya Sairani Rahmat dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Dana, yaitu mengapa penetapan harga oleh pemerintah dapat menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya. Penetapan harga oleh pemerintah dapat menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya karena harga yang ditetapkan oleh pemerintah mungkin tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dari barang atau jasa tersebut. Berikut adalah beberapa dampak distorsi harga yang dapat terjadi akibat penetapan harga oleh pemerintah. Pertama, kesalahan alokasi sumber daya. Distorsi harga dapat mengakibatkan kesalahan alokasi sumber daya dan pilihan investasi yang tidak efisien. Yang kedua, konsumsi berlebihan. Penetapan harga lebih rendah dari opportunity cost dapat menimbulkan konsumsi berlebihan yang dapat menyebabkan peningkatan permintaan, yakni mengurangi ekspor dan menambah impor. Yang ketiga, pasar gelap. Mekanisme penetapan harga seperti penetapan harga maksimum dapat mendorong munculnya praktik pasar gelap, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum. Yang keempat, tidak adanya insentif. Yang kelima, mengurangi daya saing. Penetapan harga oleh pemerintah dapat mengurangi daya saing produk dalam pasar global. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Monika, yaitu bagaimana pemerintah memastikan bahwa harga yang ditetapkan tetap adil dan tidak merugikan produsen atau konsumen. Pemerintah dapat memastikan harga yang ditetapkan tetap adil dan tidak merugikan produsen atau konsumen melalui beberapa cara, seperti 1. Pengawasan dan regulasi. Pemerintah dapat mengawasi pasar dan menerapkan regulasi untuk mencegah praktik monopoli, penipuan harga, atau perilaku tidak adil lainnya yang dapat merugikan produsen ataupun konsumen. Yang kedua, penetapan harga maksimum dan minimum. Pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau minimum untuk
barang atau layanan tertentu tergantung pada kondisi pasar. Harga maksimum dapat melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi, sementara harga minimum dapat melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah. Yang ketiga, analisis pasar. Pemerintah dapat melakukan analisis pasar secara berkala untuk memahami dinamika penawaran dan permintaan. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah harga yang mungkin timbul. Yang keempat, kebijakan subsidi. Yang kelima, dialog dengan stakeholder. Pemerintah dapat berdialog dengan asosiasi produsen, konsumen, dan kelompok-kelompok terkait lainnya untuk mendengar masukan mereka tentang harga yang adil. Yang keempat, transparansi informasi. Memastikan transparansi informasi tentang harga dan pasar kepada semua pihak terlibat dapat membantu menghindari praktik-praktik yang tidak adil. Dengan menggunakan kombinasi dari metode-metode ini, pemerintah dapat bekerja untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen dalam penetapan harga agar tetap adil. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Saila yang bertanya apa dampak dari intervensi harga pasar oleh pemerintah terhadap efisiensi ekonomi. Apakah hal ini membantu atau menghambat pertumbuhan ekonomi? Jawabannya, intervensi harga pasar oleh pemerintah dapat memiliki dampak yang beragam terhadap efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, tergantung pada konteks dan implementasinya. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah: 1. Membantu efisiensi ekonomi. Intervensi harga dapat memitigasi fluktuasi harga yang ekstrim, mencegah lonjakan harga yang merugikan konsumen dan produsen. Intervensi harga juga dapat digunakan untuk mendorong konsumsi atau produksi barang yang dianggap penting bagi masyarakat, seperti pendidikan atau perawatan kesehatan. 2. Menghambat efisiensi ekonomi. Intervensi harga yang tidak tepat dapat menyebabkan distorsi pasar, mengganggu alokasi sumber daya yang efisien, dan menciptakan surplus atau defisit pasokan. Yang ketiga, pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Intervensi harga yang bijaksana dan terarah bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan stabilitas dan kepastian di pasar. Namun, ketidakseimbangan atau manipulasi harga yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menghambat investasi swasta dan inovasi. Pentingnya dampak dari intervensi harga akan bergantung pada bagaimana intervensi tersebut diimplementasikan. Apakah sesuai dengan tujuan ekonomi yang ingin dicapai, dan sejauh mana pemerintah dapat menjalankan dengan efektif dan transparan. Terima kasih.